Selamat datang di Pakar Menjawab. Halo sahabat PPKS, kali ini saya akan menjawab pertanyaan sahabat PPKS yang satu ini. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tadi, sebetulnya ada 3 aspek. Yang pertama adalah deteksi dini dari Ganoderma itu sendiri. Yang kedua, bagaimana mengembangkan varietas tanaman toleran Ganoderma. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memiliki teknologi kuratif untuk menyembuhkan penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh Ganoderma. Yang pertama adalah bahwasannya kita perlu mengembangkan teknologi deteksi. Itu basisnya biologi molekuler. Bagaimana Ganoderma itu mengeluarkan senyawa-senyawa volatil maupun senyawa-senyawa non-volatil yang bisa dideteksi dengan menggunakan alat-alat tertentu yang tentu dikembangkan dengan basis biologi molekuler. Jadi, kita mengembangkan alat tersebut supaya kita bisa mendeteksi senyawa tersebut yang ada di kebun kelapa sawit, sehingga kita bisa mendeteksi secara awal bagaimana Ganoderma itu berkembang di kebun tersebut. Tapi tidak hanya itu, kami mengharapkan bahwasanya teknologi tersebut bisa diaplikasikan bahkan jauh sebelum tanaman itu kita tanam di kebun, contohnya di pre-nursery maupun di main-nursery, di mana kita bisa memilih bibit-bibit unggul dari kelapa sawit yang mana tahan atau dilihat bisa kita minimalisir dari serangan Ganoderma. Yang berikutnya, bagaimana dengan teknologi biologi molekuler kita mengembangkan varietas tanaman kelapa sawit yang toleran terhadap Ganoderma. Ada 2 pendekatan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, bagaimana kita menciptakan marka-marka biologi molekuler yang bisa menyeleksi tanaman-tanaman yang toleran terhadap Ganoderma. Yang kedua, bagaimana kita bisa melakukan editing dari genom tanaman kelapa sawit sehingga kita bisa mengindus atau mengakselerasi gen-gen yang baik itu untuk kemudian menimbulkan sifat-sifat toleransi terhadap Ganoderma. Yang terakhir adalah bagaimana kita mencoba untuk menemukan teknologi kuratif yang memang cukup sulit dicari di riset dari kelapa sawit terhadap Ganoderma. Bagaimana kita mengembangkan sebuah teori yang kita sebut sebagai self-DNA untuk kemudian kita implementasikan di riset biologi molekuler agar kita bisa menciptakan semacam pupuk hayati atau semacam senyawa yang bisa kita kembangkan menjadi produk yang akhirnya nanti bisa sebagai produk kuratif dari Ganoderma tersebut. Jadi kita memang di dalam hal ini cukup mengembangkan dari teknologi biologi molekuler tersebut untuk bisa diimplementasikan di lapangan, sehingga dari 3 aspek tersebut kami harapkan tanaman kelapa sawit bisa lebih toleran terhadap Ganoderma dan kita bisa mendapatkan produktivitas dari kebun kelapa sawit yang kita inginkan. Baiklah sahabat PPKS, demikianlah segmen Pakar Menjawab kali ini. Jangan lupa untuk dukung channel PPKS TV agar terus menyajikan konten-konten yang bermanfaat seputar ilmu perkebunan dengan tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. PPKS TV, cerita, inspirasi, dan edukasi.